nazar. Apa itu nazar? Ya, kita definisikan dulu ya. Apa itu nazar? Setelah itu baru kita masuk kepada dalil, lalu hukum menjawab pertanyaannya. Nazar itu adalah satu kewajiban yang dilekatkan kepada diri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh syariat ya dalam kewajibannya. Maksudnya seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri yang ketentuan kewajiban itu pada asalnya tidak ada dalam syariat ya, tidak mewajibkan kepada dirinya sebagai hukum umum, tapi dia melekatkan itu kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk nazar itu ada dua ya. Satu, kewajiban yang dibenarkan secara syariat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk kewajiban yang dimaksudkan kewajiban dia mewajibkan pada dirinya sendiri maksudnya, yaitu mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai syariat atau secara bahasa syariat disebut dengan maksiat. Kita bisa cek misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sanadnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari ya. Kalau tidak keliru coba dicek nomor hadis 6696. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara liyuti' Allah," kan siapa yang bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyuti'hu," maka lakukan ketaatan itu. Jadi ada orang bernazar, misal kalau saya mendapatkan promosi jabatan ya tertentu misalnya, maka saya akan menyantuni 10 anak yatim. Ya, menyantuni anak-anak yatim ini kan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, hukumnya umum, ya kan? Tapi dia menjadikan itu mengikat untuk dirinya, dia mewajibkan. Saya pengen nyantuni anak yatim kalau saya dapat promosi jabatan. Maka ketika nazar atau kewajiban yang dia lekatkan pada dirinya itu terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang semacam itu kata Nabi lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran terhadap syariat, wa man nadzara liya'siyallaha fala ya'sih, kata Nabi SAW. Tapi kalau ada orang bernazar untuk dalam konteks berbuat yang melanggar syariat, dalam konteks bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau ada orang berkata, kalau saya misalnya dapat promosi jabatan, maka saya akan ikut berjudi. Kalau saya promosi jabatan misalnya, maka saya akan ikut mabuk. Nah, itu hal yang tidak dibenarkan, hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari sini kemudian muncul hukum-hukum kewajiban menepati nazar yang telah diucapkan atau yang telah dikomitmenkan. Ya, Allah misalnya jadikan ia naik promosi jabatan, dapat apa yang kemudian tadi dia harapkan, maka terikatlah ia dengan nazar. Ya, dengan ketentuan, dengan kewajiban yang ia telah ucapkan melekat kepada harapan yang tadi dia sebutkan. Maka muncullah hukum-hukum dalam Al-Quran untuk menepati nazar yang dimaksudkan. Misalnya kita temukan di dalam surah ke-76 Al-Insan ya, dari ayat 7 sampai dengan 9 itu. Sifat orang-orang mulia itu senantiasa menepati nazar ya, atau di Al-Hajj juga di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 29 juga disebutkan wal yufu nudharahum, dan hendaklah mereka kemudian menepati nazar-nazar mereka. Jadi banyak sekali di era-era terdahulu juga nazar-nazar yang sempat kemudian disampaikan dan itu harus dilakukan. Jadi kalau sudah bernazar dan itu positif, maka hukumnya wajib berdasarkan ayat-ayat tadi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan. Hanya babnya barangkali kewajiban itu kan diikat oleh kemampuan. Jadi persoalannya mampu tidak menunaikannya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bernazar, maka sepanjang berkehidupan harus berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi berusaha mampu. Jangan diukur saya nggak mampu, saya nggak mau lakukan. Tidak. Ya, jadi kalau sudah dapat jabatan tadi dengan bernazar, udah ada jabatan, ingin menyantuni 10 anak yatim, berusaha untuk menyantuni. Ya bismillah, carikan kemudian usaha yang maksimal sampai bisa menyantuni itu. Panjang berkehidupan, usahakan untuk mampu melakukan itu. Kalau sampai kemudian meninggal dunia, tak mampu untuk dilakukan, ya, atau misalnya ada uzur tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dia tidak berdosa. Yang penting dia sudah berusaha untuk menepati atau melakukan itu semua. Jadi kurang lebih itu yang bisa dijawab dari pertanyaan apakah nazar itu bisa dibatalkan atau digugurkan. Nazar tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa digugurkan. Babnya hanya sebatas mampu atau tidak untuk melakukannya.